Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak hikmah dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antaranya yaitu mendorong umat muslim untuk bersolawat, merupakan ungkapan kegembiraan dan kesenangan dengan Nabi Muhammad SAW, meneguhkan kembali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, meneladani perbuatan mulia Nabi Muhammad SAW, melestarikan ajaran dan misi perjuangan Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi. Adapun kisah keajaiban lainnya, pertama, Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Said Muhammad Al-Maliki dan Said Muhammad dari ayahandanya Said Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Said Alwi mengakhiri peringatan Maulid Nabi di Palestina. Beliau terheran-heran menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal pembacaan maulid. Said Alwi pun memanggilnya. "Duhai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal maulid?" Lalu ia menjawab bahwa dulu ia pernah berjanji saat menghadiri sebuah maulid Nabi untuk tidak berdiri hingga acara selesai, termasuk saat Mahalul Qiyam, momen di saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. "Sebab menurutku itu bid'ah," katanya. Tiba-tiba kata orang itu kepada Said Alwi, pada momen Mahalul Qiyam ia menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahnya lalu berujar, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Aku pun ingin berdiri, namun terasa susah. Sejak saat itulah aku sering sakit dan bahkan organ-organku bermasalah, sehingga aku bernazar, jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji setiap ada maulid, aku akan berdiri dari awal maulid hingga akhir. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, aku diberikan kesembuhan. Duhai Said. Said Alwi pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kedua, kisah maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Warga di sana biasa merayakan maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika seorang putri beragama Nasrani Bani Gatas ikut melihat perayaan tersebut. Nasib naas menimpanya kala seorang dari mereka melepaskan senjata. Peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimbah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak histeris, "Binti, Binti, Binti, putriku, putriku, putriku." Dengan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sayang, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa sebab pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya karena panik, penuh kecewa dan marah, dia menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah. Dokter memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia, dan ketua dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan. Sebuah keajaiban terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu, tutup pintu dan jendela ibu, jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa duhai putriku?" Si ibu mendekati anaknya untuk memastikan bahwa kondisi baik-baik saja. Allahu Akbar, sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan di si putri Nasrani tersebut menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan. Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia sayang?" Muhammad ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi duhai ibu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan.
Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Itulah tadi kisah keajaiban yang terjadi pada peristiwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang putri Nasrani yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal atau bangkit dari kematian. Perayaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tradisi umat muslim secara turun-temurun hingga sekarang untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi biasanya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Selain itu, ada banyak kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda yang mempercayai kehadiran Kanjeng Nabi di saat Mahalul Qiyam, semoga kisah ini menambah keyakinan Anda itu. Dan bagi Anda yang hanya mempercayai bahwa kebenaran hanya ada pada materi, teori, dan logika, maka tak harus percaya. Tetaplah pada keyakinan bahwa mata dan akal logika adalah segalanya. Maulid Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat penting bagi umat muslim. Perayaan ini merupakan momen untuk mengenang jasa-jasa dan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui perayaan ini, umat muslim diingatkan untuk mengikuti teladan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejarah peringatan Maulid Nabi di Indonesia sendiri mulai berkembang di masa Wali Songo atau sekitar tahun 1404 Masehi. Peringatan Maulid Nabi dilakukan demi menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. Di Indonesia, Maulid Nabi juga dikenal dengan nama perayaan Syahadatin. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga dikenal dengan nama Grebek Mulut karena tradisi masyarakat merayakan Maulid Nabi dengan cara menggelar upacara nasi gunungan. Dikutip dari buku Kisah Maulid Nabi Muhammad SAW, Awal Muhammad, Akhir Muhammad, Jilid 1, karya Abu Nur Ahmad Al-Kafi Anwar bin Sabri Soleh Anwar, mereka mengatakan bahwa ini benar. Cahaya yang terang benderang itu yakin adalah baginda Rasulullah dan meminta saya untuk menjaga anak tersebut. Mendengar cerita temanku yang alumni Hadramaut ini, bulu kuduku tiba-tiba berdiri, merinding. Aku merasa bersyukur bahwa silaturahimku malam ini benar-benar memberi keberkahan. Aku makin yakin pada apa yang disampaikan para guru, bahwa ketika Mahalul Qiyam, baginda Kanjeng Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Maka malam ini ketika aku baru saja masuk ke dalam rumah, kuraih alat tulisku, kutulis kisah penuh berkah itu. Bagi Anda yang mempercayai kehadiran Kanjeng Nabi di saat Mahalul Qiyam, semoga kisah ini menambah keyakinan Anda itu. Dan bagi Anda yang hanya mempercayai bahwa kebenaran hanya ada pada materi, teori, dan logika, maka tak harus percaya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.